dekatkan dulu perlak ya. Perlak ini misalkan luka ya, misalkan ini tangan atau kaki. Nah, jangan ini, jangan ini. Tangan atau kaki. Kemudian kita lapisi perlak ya. Kemudian dekatkan bengkok. Nah, kemudian siapkan alat yang steril ya, steril. Nah, jadi kalau misalkan ini kita harus dilapisi dulu dengan kaca steril. Ini ada luka ya, umpamanya ada luka, kita asisten siapa? Tolong diguyur dulu ya dengan cairan NaCl. Dengan cairan NaCl. Lukanya Pak. Tapi kamu ini pakai pakai hand. Ada di Zoom. Di stop dulu kalau itu sampai ini tolong lukanya dibersihkan, proses pembersihan luka ya. Stop. Nah, dibersihkan sampai ke dalam-dalamnya ya. Jadi kalau misalkan lukanya udah diguyur dengan cairan NaCl, kenapa menggunakan NaCl? Satu, NaCl itu cairan fisiologis. Cairan fisiologis, kemudian cairan isotonis. Iso itu kan tekanannya sama dengan tekanan osmolitas tubuh manusia ya. Jadi kalau untuk membasuh, membersihkan luka itu NaCl, bukan RL ya. Itu lebih baik NaCl ya. Jangan pakai glukosa. Cairannya NaCl karena cairan fisiologis, cairan isotonis ya. Oke, setelah luka ini bersih, kemudian minta kasa steril. Saya sebagai operator kepada kamu ganti menggunakan sarung tangan steril. Ya, ganti sarung tangan steril, kemudian udah itu kayak udah sarung tangan steril. Ya. Jadi takutnya kelamaan ya. Jangan berobol. Stop dulu. Jadi antara darah ya, misalkan ada pendarahan terus. Jadi Anda jangan sampai pelit-pelit cairan. Jadi jangan sampai ada kerikil, ada pasir ya. Apalagi kalau untuk di luka di wajah itu harus sampai bersih. Kasihan ke pasiennya itu pasti berbekas. Ya, sampai bersih. Jangan sampai masih kotor Anda jahit. Jangan Anda keburu-buru ya. Tapi sampai harus luka ini tolong sampai bersih. Dibasuh sampai bersih. Apa yang ini? Tapi dari udah ada. Udah tadi dibuka. Udah ada. Kemudian kita bersihkan ya. Maaf ya, saya nggak duduk ya. Dibersihkan tuh dua. Ini kan bersih kan lukanya ya. Lukanya sudah bersih kan. Lukanya sudah bersih. Sebetulnya ini beberapa kali ya kita skip ya. Nah terus sebelum menjahit kita berikan anestesi dulu. Ada lidokain, ada PHKin. Bedanya apa? Kalau lidokain itu lebih cepat sebetulnya untuk baalnya dibandingkan dengan PHKin. Tetapi PHKin itu lebih lama efek baalnya, tetapi dia untuk mengatasi perdarahannya jauh lebih hebat dibandingkan dengan lidokain. Ada lido, ada PH. Lido lama, lido itu lebih lama, tetapi baalnya gitu ya. Kemudian kalau PHKin itu lama, tapi baalnya itu lama, tapi mencegah perdarahannya itu jauh lebih bagus ya. Nah, ambilkan spet 3 cc juga cukup ya, tapi sini nggak ada 3 cc. Jadi area yang akan kita tusukkan, jadi lihat dulu ya, ini kan adanya sini ya. Nah ini sarafnya sini nih, kita tusukkan sini, kemudian cut, aspirasi, kemudian terus ini kan udah masuk ya. Kemudian sebelahnya itu kan ada yang digini-gini kan, ini anggar, ada jarum nama didinya, gitu kan, ada yang dibenyang-benying gitu. Tetap aja kan mau di kemana-mana kan, ini malah ini ngancurin jaringan kan, kasihan jaringannya. Terus kemudian ini agak pembaalan, kemudian terus, nah nanti kalau lihat ke baal tuh ininya agak keras ya. Kalau misalkan ini keras, berarti baalnya sudah bereaksi ke
sarafnya ini, saraf. Oke, cukup aja segitu dulu ya. Terus caranya ini ada dua, ada yang gini, ada yang ini. Lebih aman ini. Oke, lebih aman seperti ini. Kemudian terus, nah kalau udah pakai menggunakan sarung tangan steril, ya sebetulnya nggak usah pakai pinset, sebetulnya ya. Ini kita cari nail foldernya. Ini namanya nail folder. Nail folder itu yang bagus, bukan kayak gini ya, yang agak lebih panjang. Nah ini benangnya juga bukan benang kulit luar ya. Jadi ada jarum tuh, ada jarum untuk kulit, ada jarum untuk otot. Nah kalau untuk otot pakai kulit nanti tidak akan apa namanya, sekete naon bahasa Indonesianya, tajam ya. Oke, nah Anda kalau ini jangan terlalu begini ya, susah nanti kalau munculnya. Ini agak ke sini nih, ini namanya nail folder. Nah sambil kita nanti pegang apa namanya, ada gunting itunya, ambilin gunting itu apa, gunting bedahnya. Nah ini kan ada berapa kira-kira, kalau lukanya ini berapa senti? 5 ya, 1, 2, 3 ya. Kita cukup kesini aja dulu. 1, ada yang by one, ada yang jelujur ya. Stop segini, terus kita tarik gitu ya, tarik. Nah supaya ini nggak lepas, sini nih dihalangin, supaya nanti kalau misalkan ini nggak dicapit, kalau yang pemula pasti serung ke bawah gitu kan, los ke bawah ya. Nah kalau pemula mah saya pelan-pelan ininya. Ini yang satu-satu dulu aja ya, 1, 2, boleh 3 kali juga boleh. Boleh 3 kali, kalau mau lebih padat lagi 3 kali boleh. Nah ini ya, jangan sampai ini lepas. Oke, 1, 2, 3 boleh. Ambil sini. Nah, tarik. Nah, ini tetap panjangan sebetulnya. Kalau bisa simpelnya ada di pinggir, Nah, pinggir ya. Nah, ini udah narik. Nah, kemudian ambil mana itu? Si gunting. Nah, kamu boleh gunting sini. Bukan gunting itu, salah. Jadi nggak tahu. Gunting itu gunting bedah. Gunting bedah. Gunting bedah. Gunting bedah. Nah kalau ada darah tetap kita di dep. Ada darah di dep, harus ada. Kalau enggak saya nggak akan lanjut. Gunting jarinya. Itu yang di kamar Oka sih Pak. Ini ada berapa? Dari kamar Oka ada berapa? Enggak, kalau dia si siapa namanya? Apa Pak? Nah, jangan terlalu panjang. Sini nih guntingnya. Di Guntingnya segini nih. Bawahan dikit. ini. Udahlah, masih belajar. Tapi nanti lebih pendek apa lebih panjang? Nanti dirapiin nanti aja. Terus ini gini kan, powdernya pegang di. Tapi kalau misalkan yang terpisah mah, ininya sama kita dimanualkan gitu kan. Karena ini udah nyatu dengan jarumnya bawaan dari pabrik. Nah ini kan ini masih luka ya, masih tetap. Nah, langsung kita ambil lagi, kita pelan-pelan ya, slow motion. Kemudian terus, nah ini kayak kulit asli manusia beneran. Jadi kalau Anda latihan di busa, di kardus ya, di apa namanya spon, itu nggak akan ini, sensasinya nggak akan dapet. Nah ini gini kan. Nah terus kalau masih belajar mah gini aja dulu, tetap ini, kemudian
3 kali. Nah, kalau yang pengen hacking beneran saya ke manusia, lihat di YouTube saya. Siapa? Ada juga yang hitam yang manual tuh saya di situ. Nah ini gini kan, nah gini. Terus kan saya giniin lagi kan ke si temennya itu, operator. Ini di pinggir. Nah operator gini kan, nah di pinggir, simpulnya di pinggir. Kalau bisa jangan di tengah, simpul kalau di pinggir ya. Dan nanti kalau pas accelerate hapting up hapting itu guntingnya di sini gampang gitu. Nah, kemudian liatin lagi ya, nanti satu orang nyoba, jadi ada beberapa, Anda berbaris. Nah terus jaraknya jangan terlalu longgar, jangan terlalu dekat. Lihat Anda punya perkiraan sendiri. Kan ini kan udah, tadi kan kebuka ya, sekarang udah mulai ketutup kan? Karena kenapa? Sudah ada jahitan. Bentar dulu. Ini ada plastiknya nih, goyang-goyang. Nah, kalau udah nusuk gini ya, muncul ya. Ininya gini, capit. Ini saya slow motion supaya nggak kabur lagi. Nah kalau nggak di gini, maaf ya, seret gitu. Nah gitu, saya kasih contohnya gitu. Khawatirnya gitu. Nah ulangi lagi. Nah ini kemudian masuk, seret. Kalau yang paling keras nge-hacking itu di kulit kepala. Saya udah pernah nyobain yang cedera kepala. Nge-hacking yang paling keras itu berarti Anda tenaganya harus bagus. Karena yang paling keras itu kulit kepala. Gini ya, satu, 2. Kalau misalkan Anda masih ragu ya, belum jago ya 2 juga boleh. Tapi kalau saya akan sarankan 3 tuh supaya lebih kuat. Nah ini digini-gini. Langsung kasih lagi ke si ini asisten. Nah udah, saya contoh 3 dulu aja. Ya, nanti lihat ya, ini